Oke, semangat pagi. Kita ketemu di podcast Aldi. Ini yang pertama. Jadi kita namakan ini adalah belok kanan, ya, belok kanan. Kita pagi ini kedatangan tamu keren ya, keren banget bro penampilannya. Bro kita. Ya, jadi saya mungkin perkenalkan dulu. Saya Jimmy dengan Bro Imam ya. Kita akan banyak explore nih ya, kita korek-korek isi kepalanya tamu kita. Tamu kita adalah Bro Sega. Ya. Tepuk tangan. Thank you. Bro Imam mungkin ada yang mau sampaikan dulu, silakan. Oke. Thank you Bro Jimmy. Wah ini seru nih bro, ini edisi pertama podcast kita. Alhamdulillah kita diskusi kemarin, ternyata ini sarana juga untuk kita berdiskusi, beraspirasi, dan punya banyak ide ya. Nah hari ini nih perdana ketemu Bro Sega nih. Bro Sega ini udah malang melintang bro ya di dunia logistik bro ya. Dan sekarang memang di kemajuan industri digital dan logistik yang bertransformasi ke digital ini, peran Bro Sega ini cukup signifikan lah, cukup penting di industri gitu ya. Nanti mungkin bisa cerita sedikit lah peran-perannya, lalu kemudian apa aja sudah Bro Sega lakukan gitu ya mungkin ya. Baik. Kan biasanya kita nanya nih, Bro Sega tuh namanya panjangnya siapa gitu ya, kemudian kerja di mana sebagai apa gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita harusnya mereka aja ya. Iya, Bro Sega aja. Jelasin sendiri. Mungkin silakan. Silakan Bro Sega. Oke. Thank you Bro Jimmy, Bro Imam. Ini kesempatan yang luar biasa dari Aldi untuk bisa kita sharing dengan kawan-kawan seperjuangan, terutama di logistik digital. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Sega Juliansyah. Kebetulan saat ini sekarang berkontribusi di logistik digital juga, terutama di mid-mile, khususnya di kurir, kiriman darat, laut, dan udara. Adapun company kita itu CKL Cargo, kawan-kawan. Nah, untuk saat ini memang cukup menarik ya, flexibility, terus transparansi mengenai logistik di Indonesia, terus bagaimana turnover barang berpindah dari satu platform ke platform lain, terus bagaimana logistik ini bergerak dari fragmen. Kita tahu bahwa di Indonesia ini logistiknya sangat-sangat terfragmentasi, sehingga sebelumnya saya kebetulan banyaknya di supply chain logistik, ini baru shifting 3 tahun ini di mid-mile logistik. Nah cukup menarik dengan adanya fragmen logistik ini, kita lihat turnover, terus kebijakan, terus regulasi, termasuk juga dengan bagaimana si end user ini ber-act ya, atau bertindak merespon pasar. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya, dan logistik tentunya inti dari pergerakan barang semuanya, bagaimana semuanya menjadi lebih efisien, bagaimana semuanya menjadi lebih transparan, dan bagaimana semuanya menjadi lebih cepat. Dan tentunya ini pun akan menggerakkan perekonomian Indonesia secara makronya nantinya gitu. Bro, jadi title-nya apa di CKL bro sekarang? Saat ini saya dipercaya pegang komersial. Bro Jimmy. Sebagai? As a Chief Commercial Officer. Oke, CCO ya. CCO. Tinggi nih bro, masih muda tapi udah tinggi jabatannya. Iya makanya nih. Kita seumuran bro. Makanya bro. Kalau gue bilang dia muda, berarti gue muda juga. Betul. Ya oke, keren bro ya, dikasih responsibility yang besar sekali, dan memang kalau kita lihat CKL ini tumbuhnya cepet banget bro. Ya kita lihat berapa tahun ya berarti ya Bro Sega ya? Almost 3 tahun lah. 3 tahun udah berapa kali lipat pertumbuhan? Almost kalau untuk volume mungkin bisa 2 sampai 2,5 kali lipat ya. Nah, wah, keren kan? Keren banget. Jadi bro, lu kuliahnya apa bro? Dulu sebenarnya gue IT, brother. IT. Basic gue IT. Jadi gue dulu programmer juga. Jadi lu nggak komersial ya? Nah, ini perjalanan waktu, kebetulan saya juga lupa ya ngomong background saya. Background saya dulu juga sebagai employee di BUMN, di PT POS. Nah mungkin nih sebelum kita pindah ke CKL-nya nih, bro, as CCO bro, punya insight apa bro? Mungkin masukan buat audiens kita gitu ya, supaya berhasil gitu ya. As a CCO ya berarti. As a CCO, supaya berhasil di field komersial gitu. Oke. Apa trik and tipsnya?
Yang paling utama sebenarnya selalu membuka diri untuk hal baru. Karena as a bisnis komersial, sekarang itu kita lihat kebijakan Amerika ya. Ini di luar skenario semua ekonomi di Indonesia. Yes. Betul. Bagaimana bisa nge-generate ekonomi lebih bagus tapi dengan menaikkan tarif importasi, padahal barang-barang importasi itu menentukan daya beli masyarakat di negaranya. Dan ini hal-hal ini yang saya ngelihat bahwa di logistik atau di komersial, insight-nya adalah selalu belajar hal yang baru dan selalu melihat bright side dari sisi yang negatif. Saya selalu punya insight nih di CKL itu, jadikan kesulitan itu jadi berkah untuk kita. Wih, keren. Jadikan kesulitan itu berkah. Jadi itu memang bagus. kita senang sama kesulitan karena setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar dan pasti ada solusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain untuk kita open selalu untuk hal yang baru, yang kedua tentunya kita jangan pernah luput dari silaturahmi dengan kawan-kawan ya tentunya, buka open relasi sama teman-teman dan suatu saat mungkin saat ini mungkin kita cuma say hello dan lain sebagainya, mungkin belum terlalu terkoneksi dari sisi bisnis ataupun dari sisi relation, tapi next mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan kita nggak tahu orang ini udah jadi apa. Dan selama ini 10 tahun kemarin, 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, saya melakukan hal yang saya lakukan ini, silaturahmi dengan orang lain, dan saat ini ada yang udah jadi VP, ada yang udah jadi direksi. That's the point, kita nggak pernah tahu teman-teman kita akan jadi apa ke depannya. Ya, akhirnya bisa kerjasama Akhirnya gitu bisa ya. kerjasama, membuka relasi, dan lain sebagainya. Knowledge nomor 3 saya ngomong, karena kalian bisa belajar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalian bisa belajar secara paper, ya kan? Secara experience mungkin, experience nggak usah kalian jalani juga, bisa dapat cerita. Nah, dengan podcast ini kan bisa dapat cerita nih, experience. Betul. Nggak ada hal yang berbeda kok dari experience. Cuman mungkin teknikalnya yang nggak dapat, tapi experience-nya bisa didapat. Gitu. Sekarang kan di CKL ya, Ya. CKL tadi juga umurnya juga rupanya masih muda sekali, tapi udah tumbuh luar biasa gitu. Ya. Mungkin bisa share sedikit CKL seperti apa? Oke, yang pertama saya masuk di CKL itu di tahun 2022 awal. Saya lihat bahwa CKL punya potensi, perusahaan yang punya potensi untuk berkembang banyak karena diferensiasi atas customer-nya hanya 1 atau 2 customer saja, tapi sudah cukup lumayan besar dulu, sudah cukup lumayan besar. Dan saya lihat dari sisi strongest dari sisi si CKL ini adalah di air freight. Air freight. Di air freight Udara, only, air freight only artinya dengan experience saya di logistik, wah banyak banget nih, ya kan, segmen logistik yang belum bisa digarap di CKL sebenarnya, sambil kita menguatkan dari sisi air freight-nya itu sendiri gitu. Nah itu yang saya lihat dari CKL. Terus berjalannya waktu, saya ngelihat bahwa wah banyak customer yang kita bisa explore, terus dengan strongest-nya kita di airlines, di beberapa airlines di Indonesia, di komersial, saya bisa buat strategic partner in both side, baik itu di customer maupun di sisi airlines itu sendiri. Sehingga kita punya positioning yang cukup tepat untuk di industri logistik, terutama di mid-mile udara, untuk bisa jadi the strongest player di Indonesia tentunya. Nah, positioning itu yang saya perkuat di 1-2 tahun ini, dan ternyata alhamdulillahnya works di pasar gitu kan, itu works gitu, sambil ngembangin dari sisi customer-nya, ngembangin dari sisi strongest point-nya kita juga ke salah satu airlines di Indonesia, terus kita juga shifting untuk sebagai strategic partner di salah satu customer mid-mile yang cukup besar di Indonesia saat ini. Gitu. Oke. Jadi positioning itu lebih ke air freight ya? Positioning awalnya di air Awal freight. di situ, ya. Awalnya di air Tapi freight. di-develop Yes, untuk yang lain akhirnya. yes, Oke. betul. Sekarang selain air freight apa lagi? Selain air freight, tentunya di 2 tahun terakhir ini kita udah punya layanan sea freight sama layanan land freight juga atau FTL ya. Ada LTL, ada FTL. Terus selain itu, ini untuk mid-mile kita punya air freight, LTL, termasuk juga FTL. Terus untuk di logistiknya kita punya 2 bisnis nih. Yang pertama kontrak logistik, yang kedua project logistik. Dan kebetulan di tahun ini sangat menarik, 2 tahun ini ya, di tahun 2022, 2023
kita juga dapat pekerjaan proyek logistik, tetap ada di migas, termasuk juga di telco. Kita juga sempat distribusi barang-barang telco PT Bakti dari Telkom Infra maupun dari PT SEI yang di Bandung, PT LEN atau SEI untuk distribusi barang-barang telekomunikasi mereka untuk ke 3T ya, kita ngomongnya terluar, terisolir, sama apa itu lagi ya? 3T itu terluar, terisolir, sama terjauh ya, terjauh ya mungkin di sudut-sudut Indonesia tuh biasanya. Nah itu jadi experience kita juga. Terus juga selain kontrak logistik sama project, kita punya 2 tahun ini kita mengembangkan untuk bisnis freight forwarding internasional, ekspor impor. Jadi CKL sebenarnya shiftingnya betul-betul pure ke perusahaan logistik yang bisa memprovide domestiknya kuat dari sisi terfragmentasi masing-masing logistik apa ya kita ngomong, logistik segmen saat ini, termasuk juga di mid-mile courier yang menarik sebenarnya mid-mile couriernya. Terus yang kedua bicara mengenai bisnis internasionalnya, karena ini semuanya satu kesatuan logistik sebenarnya kita bungkus dalam satu perusahaan. Jadi setelah menjadi backbone mid-mile-nya kurir gitu ya, pemain utama di Indonesia, sekarang udah mulai diversifikasi juga ke diversifikasi betul lainnya. di segmen lain. Karena kita tahu bahwa bisnis kurir dulu di 2022 atau 2021 kita lihat bahwa sizingnya kurir bisnis itu atau bisnis kurir itu hanya sekitar 300 triliunan lah untuk logistiknya only ya, sekitar 300 triliunan. Tapi untuk di logistik market size-nya dengan terfragment yang tadi saya ngomongkan itu ada 3.000 triliun, which mean kita hanya dapat 2% aja udah cukup lah dari situ. 2 atau 1% pun udah cukup besar sebenarnya gitu. Nah ini dia kalau leader commercials yang ngerti berbagai macam industri dan kompleksitas di operational, akhirnya banyak produk, banyak services yang bisa diciptain ya. Ini betul. Ya, challenge-nya adalah bagaimana encourage di internal untuk bisa shifting ke diferensiasi bisnis itu. Itu challenge-nya. Itu challenge-nya kan? Iya. Kan kalau dari, kan tadi 2022 ya masuk ya? 2022. Dari 2022 ke sekarang 2025, itu berapa kali pertumbuhannya? Berapa kali lipat? 2022 hampir, 2022 ke 2024 itu hampir sekitar 70%. 70%. Pertumbuhannya. 70% pertumbuhan. Jauh lebih gede dari apa PDB growth ya. Yes. CAGR logistik hanya almost 8% lah ya di Indonesia saat ini. CAGR logistik cukup menarik, makanya saya lihat waktu di CKL itu hanya satu produk bisnis tapi bisa menghasilkan cukup besar. Hanya satu produk bisnis air freight. Nah, pertanyaan gini, Bro. Transformasi organisasinya di dalam tuh kayak gimana? Nah, itu menarik gitu. Nah, itu Betul. Karena dari 1-2 bisnis line sekarang udah banyak bisnis unit gitu kan. Betul. Ya. Tentunya ini yang menarik nih ketika kita melihat satu perusahaan, apa yang harus dilakukan pertama untuk kita create fundamentalnya. Yang saya lihat tentunya adalah organisasinya udah fit atau belum. Organisasi yang awal di CKL itu organisasinya hanya untuk air freight, operation of freight desainnya. Komersial mungkin hanya sedikit. Nah, akhirnya saya coba reorganisasi lagi mengenai dan ini selalu dinamis ya, organisasi selalu dinamis. Berbeda dengan sebelumnya di beberapa perusahaan yang pernah saya tempatin, agak sulit untuk bisa mereorganisasi karena izinnya panjang. Tapi karena kita sekarang di private sector, di swasta, arrangement atas struktur organisasi ini bisa kita lakukan 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun sekali. Jadi dinamika ini harus kita lihat juga seperti apa untuk menjawab tantangan pasar ya tentunya ya. Kita reorganisasi udah hampir 4 kali selama 2 tahun terakhir ini. 4 kali mempersiapkan dari sisi bisnis analisnya, mempersiapkan dari untuk development-nya juga, ya kan development-nya, terus juga di operation selama ini nggak ada bagian untuk transport, khusus transport. Ini juga kita create, di operation-nya kita besarkan lagi, termasuk juga kita kembangkan branches. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, sentra bisnis di Indonesia memang adanya di Jawa. Tapi pengembangan ke depan kan pastinya, makanya karena pengalaman saya banyak di daerah dulu, di daerah juga sebenarnya bisa mengkontribusi cukup besar dibandingkan komoditasnya dibandingkan dengan di Jakarta. Cuman kita mau bermain di segmen apa? Ini yang kita bentuk, mau kita bentuk di 2025 ini untuk yang branches. Walaupun sekarang sudah ada branches, tapi masih
terbatas sama beberapa branches itu untuk support operasional. Komersialnya masih kita kembangkan untuk di Jawa dulu, termasuk Sulawesi sama Medan lah. Ini yang udah berkembang. Kalimantan masih paralel lah ini, paralel untuk Ini bisa yang berjalan. menarik, proses transfer knowledge-nya gimana ya dari satu knowledge misalnya apa air freight, kemudian masuk ke sea freight, masuk ke land freight, banyak project logistik, kontrak logistik. Itu pasti kan timnya itu belajarnya cepat gitu ya. Itu gimana proses transfer knowledge-nya di dalam organisasi? Betul. Yang pertama, easy ways-nya adalah kita tentunya hire profesional ya. Profesional untuk posisi-posisi tertentu. Dia yang sebagai nggak influence untuk bagaimana meng-create bisnis logistik di luar air freight. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita kalau bicara mengenai bagaimana nge-generate bisnis di daerah, tentunya harus ada yang experience di sana. Ya tentunya kita juga siapkan orang dari head office untuk sementara kita ngomong flying doctor lah mungkin ya. Jadi dokter yang bisa terbang sana terbang sini, setup udah gitu balik lagi gitu. Gitu ya, itu yang bagian babat alas ya. Iya. Ya mungkin sama juga di kurir pun sama kan, ketika membuka daerah, orang-orang kita percaya kita tempatkan di sana untuk setup operation, space dan personnya semua gitu. Akhirnya dia yang train orang baru, mereka train akhirnya udah expert di si bidangnya, dia kembali lagi train ke daerah lain mungkin gitu ya. Betul. Dan enaknya di logistik kan nggak semua harus kita punya kapasitinya. Kita bisa sharing capacity dengan yang lain. Itu enaknya di logistik. Itu makanya. Jadi itu yang di Aldi sekarang kan kita coba vertical sektor, makanya lebih mudah untuk kolaborasi gitu. Kita bilangnya kolaborasi ya. Betul. Jadi memang capacity itu nggak mesti kita miliki. Betul. Correct. Bisa kita tanda kutip kerjasamakan dengan pihak lain. Kan kalau bicara logistik ya, itu kan sebetulnya challenge yang paling berat buat kita tuh uncertainty, ketidakpastian. Kita setup kita punya capacity, tapi ternyata load-nya nggak sesuai dengan capacity kita. Bisa lebih, bisa kurang gitu kan. Nah itu kan yang sebetulnya akan jadi cost gitu ya buat kita. Nah itu yang sebetulnya perlunya kita lakukan kolaborasi supaya capacity yang kita punya sama-sama itu bisa sesuai dengan load yang kita handle. Nah itu yang salah satu fungsi Aldi itu mengkolaborate anggotanya gitu ya. Dan itu juga impact to sustainability dari green logistics. Jadi nggak banyak setup satu capacity yang akhirnya ada impact to emission juga itu. Betul. Yang seperti itu. Mantap nih bro, Sega. Bro, CKL 5 tahun lagi mau jadi kayak apa bro? Nah ini makanya commercial leader vision itu seperti apa nih makanya? Agak sedikit kasih teaser kali ya bro. Nah ini penting. Kasih teaser ya. Mungkin in 5 years tentunya di yang existing bisnis kita tetap diperkuat. Ada jadi pemain besar untuk mid mile courier, untuk land freight, sea freight sama FTL juga untuk trackingnya. Terus untuk di kontrak logistik sama project kita lagi coba sasar beberapa bisnis di migas, termasuk juga kita lihat di government sektor pun masih menarik sebenarnya untuk distribusi, termasuk juga project-project government. Kita akan coba perkuat di sana, dan pengalaman menarik kita dulu pernah support untuk distribusi pilpres ke seluruh dunia. Jadi internasionalnya, surat suara ke all around the world. Itu udah cukup menarik lah untuk kita bisa jalanin. Dan di 2024 kemarin kita juga kontribusi support ke pemerintah untuk stunting, project stunting dari ID Food. Nah kita distribusi ayam karkas dan distribusi telur juga ke seluruh masyarakat di Jawa Barat khususnya kemarin itu. Di Jawa Barat termasuk juga di DKI Jakarta, dan saya melihat bahwa pemerintah banyak program yang memang kita harus support juga walaupun kita di private sector ya. Nah selain itu tentunya bisnis internasional ini sangat menarik, apalagi sekarang kita tahu pain point-nya Amerika ya, pain point-nya semua negara terhadap Amerika. Nah kalau kita bisa memanfaatkan itu, ini agak sedikit kasih teaser, banyak negara terutama di yang negara dekat kita juga, yang rate impornya hanya 10%. Dan ini udah coba buka omongan juga sama kita untuk bisa ekspor, impor ke negara itu terus ekspor ke Amerika. Ini cukup menarik sebenarnya, tantangan itu cukup menarik. Nah ini yang jadi M kita di 5 tahun ke depan, termasuk mungkin kalau misalnya all management setuju ya, kita kan juga
part of Si Cepat ya. Kita 51%, CKL itu sahamnya milik Si Cepat. Kemungkinan kita pengen juga untuk bisa jadi IPO sehingga transparansi terhadap masyarakat, contribute kita juga terhadap logistik di Indonesia, terutama untuk government itu mungkin bisa berimpact walaupun belum terlalu besar ya. Gitu. Jadi ada social government responsibility-nya, terus ada juga private responsibility untuk bagaimana mengenerate margin dengan ada uncertainty logistik sektor saat ini di Indonesia tentunya. Ya, ini visi terhadap makroekonomi perubahannya. Jadi peluangnya bisa mau di-capture semua. Ngelihat angin ke sini, ngelihat peluang ada di sini, ini commercial leader yang bagus, yang keren nih makanya. Iya. Tapi tadi IPO itu menarik tuh, karena di Indonesia belum banyak perusahaan logistik yang udah listed ya. Betul. Jadi menarik juga tuh. Tujuannya kan lebih mau ke govern ya. Kan lebih lebih transparan. Sama pastinya punya fundamental yang kuat untuk tumbuh kan. Yes, betul. Itu yang kita buat sekarang untuk di 2 tahun, 3 tahun ini untuk fundamental yang kuat di semua bisnis. Apalagi bisnisnya udah mulai terdiversifikasi, tadi banyak bisnis-bisnis baru dengan B2G gitu dan sebagainya, itu inisiatif yang bagus saya rasa. Yes. By the way bro, tadi dibilang proyek pemerintah masih menarik. Kan kita tahu awal tahun cost saving di mana-mana tuh pemerintah. Ini sebelum kemarin ada suksesi pemerintahan yang baru ya. Oh. Kan nah, untuk yang sekarang kita masih wait and see sebenarnya. Masih wait and see. Tapi gini, ini berarti CKL kita simpen dulu ya. Sekarang saya minta pendapat lah ya dari Bro Sega itu mengenai kondisi makro nih. Ya tapi boleh lah dimasukkan juga sisi CKL-nya. Tadi udah disinggung tuh masalah sekarang perang tarif kan? Iya. Ini masih hangat banget nih, baru minggu lalu kan dirilis ada tarif baru dari Amerika ke banyak negara. Betul. Dan akhirnya banyak negara melakukan retaliasi. Iya. Ada membalas tarif. Iya. Bahkan kemarin berapa 104% tuh Trump naikin lagi kan untuk Cina kan, karena Cina membalas gitu. Dibalas 84% ya Mas. Dan impact-nya banyak negara melakukan trading diversion tuh. Betul. Jadi pindah tuh dia jualnya tadinya ke Amerika pindah ke negara lain. Atau tadi pakai cara yang tadi tuh dijual ke Amerika tapi through negara lain yang memang tarifnya lebih rendah gitu. Nah, bagaimana menurut Bro Sega peluang itu bisa ditangkap tuh? Ya oleh CKL atau mungkin oleh pemain yang lain tuh. Ya, ini kan perubahan pola distribusi berarti kan. Betul ya. Tentunya kita juga harus melihat secara real ya. Sebenarnya di Indonesia ini kalau dari devisa ekspornya berapa banyak sih yang ke Amerika dibandingkan dengan importasinya mereka. Itu dulu yang kita lihat. Ya kan biar fairness-nya terlihat gitu kan. Betul. Dan seberapa kaget pemerintah untuk bisa menegosiasikan dan lain sebagainya. Update tadi pagi kebetulan saya update ternyata dipending 90 hari kecuali China. Betul. Ternyata dipending 90 hari. Ya, jadi karena banyak negara yang melakukan negotiate. Dan itu pending kedua kan? Pending kedua. Ya kan awalnya kan Februari kan? Iya. Kita nggak tahu ini mau seperti apa ke depannya. Tapi saya lihat potensialnya dari sisi ekspor ataupun impor yang bergejolak saat ini tentunya kita harus lihat seberapa kompetitif harga barang atau komoditi yang dibuat di domestik untuk kita bisa jual keluar. Itu dulu yang pertama. Ketika kita bicara, barang gue lebih kompetitif dibandingkan negara lain, ya wes berarti kan ada potensi untuk kita mengekspor atau relocate penjualan kita ke beberapa negara. Tapi fun fact-nya sebenarnya impor dibandingkan ekspor di Indonesia untuk Amerika, impor kita lebih besar dibandingkan ekspor loh. Jadi sebenarnya saya nggak paham ya dari sisi makronya mungkin kurang tepat kalau saya menjelaskan, tapi kalau dari sisi ekonomi kita lihat kalau misalnya ekspornya itu lebih sedikit dibanding impor, harusnya kita baik-baik saja dong. Kecuali cuma satu kan, nilai dolar kita terpengaruh besar atau enggak. Cuman itu aja isunya sebenarnya di internal kita ya, internal kita. Nah itu dari sisi ekonominya ya, atau dari sisi ekonominya. Terus dari sisi potensinya, kita lihat bagaimana kesulitan kan pemerintah Amerika menaikkan tarif itu bukan hanya saat ini. Sebelumnya pun setahun 2 tahun kemarin pun sudah menaikkan sebenarnya untuk China dan sebagainya. Toh masih tetap ekspor juga kan mereka lakukan. Tapi China yang pintar melihat bahwa Vietnam, negara tetangga mereka hanya dikenakan sekitar 10% atau berapa persen sebelumnya kan, 10% 20%.
mereka merelocate industrinya ke Vietnam. Cina merelocate industrinya ke Vietnam dan Vietnam ekspor ke Amerika. Hal yang sama mungkin kita bisa lakukan juga mungkin. Entah itu di Malaysia, entah itu di Timor Leste. Timor Leste kan ini rate-nya sangat rendah, yang sangat bertetangga dengan kita, ya kan, untuk beberapa komoditi. Cuman nggak bisa dipungkirin, respon government kita seperti apa ini yang kita masih tunggu ya, respon government kita. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa terjadi, tapi di sisi kita sih, di logistik player ngelihat bahwa potensi ekspor, reimpor, terus international business yang di Indonesia ini nggak akan stop sebenarnya, nggak akan stop raw materialnya. Apalagi kemarin ada statement dari presiden kita bahwa untuk importasi yang menggunakan kuota yang khususnya berhubungan dengan hajat hidup orang banyak akan dibebaskan. Ini kan juga good news bagi kita sebagai pemain logistik, dan itu big numbers, bro, big numbers untuk impornya. Jadi poinnya gini, sebagai logistician ya, atau makhluk logistik. Kita support trade soalnya. Kita support trade. Kita bilangnya makhluk logistik aja ya, beda ya. Insan logistik ya. Poinnya adalah ini kan dinamikanya tuh sangat intens ya. Intens dan terus bergerak. Policy itu bisa berubah dari waktu ke waktu dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Trump nunda kebijakannya, dan ini bukan yang pertama ya. Jadi poinnya adalah kita sebagai makhluk logistik itu mesti terus memperhatikan dinamika ini dan mengupdate sebetulnya kondisi yang terjadi dengan bisnis proses kita. Ya. Kenapa? Karena supply chain design itu bisa berubah tuh. Betul. Ya dari Cina atau dia bikin aja tuh di Vietnam gitu kan. Berarti kan barangnya dari Vietnam bukan dari Cina lagi. Iya. Sama di Indonesia juga begitu. Jadi kita mesti memperhatikan itu supaya kita bisa mendesain supply chain kita dengan lebih update. Nah, itu poinnya sebetulnya. Kemarin dan Adrian, kalau misalnya ini bisa meningkatkan competitiveness negara kita, ada reindustrialisasi, akhirnya ya domestik perdagangan juga naik gitu kan. Betul. Dan tadi sebenarnya balik ke yang Bro Sega sampaikan di awal, mesti terus membuka komunikasi atau tanda kutip pertemanan ya dengan banyak orang. Sama ya. Nggak cuma di Indonesia, di luar juga. Nggak cuma di Indonesia, betul. Karena kita misalnya gini ya, tahu-tahu berubah barangnya dari Cina ke Vietnam. Kita kan belum buka capacity di Vietnam kan, ya harus ngobrol sama orang di Vietnam gitu. So bisa cepat kita action. Nah, itu yang perlu dilakukan sebetulnya. Betul. Ini pentingnya human competence di situ. Kita upgrade. Yes. Betul. Nah, betul. Karena di Indonesia sebetulnya kalau bicara logistik competence itu masih jadi PR tuh. Ya kan, di Logistic Performance Index itu kan diupdate terus ya. Untuk human competence kita, logistik kompetensi kita belum begitu bagus. Nah, ini kita juga ALDE hadir juga untuk coba membantu lah. Tahun ini kita mau fokus gitu juga kan. Iya. Nah, butuh orang-orang kayak Bro Sega ini ngasih insight terus nih. Buat industri. Semua. Ini mungkin ilmu-ilmu kalau di kampus, di kuliah, di formal education nggak ada nih ilmu-ilmu begini. Kemarin tuh ada berita, Bro. Pengamat bilang kalau ini terjadi terus, maka Apple tuh akan meredesign supply chain-nya sehingga yang sekarang ini kan pabriknya banyak di Cina tuh, iPhone kan, itu mungkin akan pindah ke Amerika. Dan kalau pindah ke Amerika, pabrik iPhone ya, itu kita beli iPhone di Indonesia 3 kali lipat harganya dari sekarang. Jadi kita ganti pakai handphone Cina aja, Bro. Atau bikin handphone sendiri, Bro. Bikin reindustrialisasi. Gitu. Artinya ini impact-nya luar biasa. Impact-nya luar biasa, betul. Oke, bagus. Ya kita nanti keep update aja ya. Ini kita hadir juga ALDE itu juga mungkin nanti kita bisa kasih semacam media ya, Bro Imam ya, untuk mengupdate kondisi untuk para anggota supaya kita bisa segera merespon tuh ya. Atau mungkin kita bisa undang teman-teman lain yang ibaratnya mungkin punya knowledge, punya expertise gitu ya, untuk berbicara lebih banyak gitu mengenai hal-hal makro gitu. Itu bisa kita adakan juga gitu, Bro. Ya. Oke, ya tadi kan mengenai ini ya, perang tarif tuh masih hangat banget ya. Masih hangat banget ya perang tarif. Berubah setiap hari, Pak. Masih dinamis ya. Iya. Masih dinamis. Ya. Ini merubah tatanan ekonomi dunia soalnya. Bukan merubah lagi. Meredesain mengenai bagaimana pattern ekonomi di Indonesia atau di dunia. Dan impact-nya ke supply chain luar biasa. Pasti luar biasa. Perubahan total semua. Diredesain juga logistik. Betul. Nah, ya, kalau bicara digital logistik juga nanti coba kita lihat ya, karena ya pasar digital logistik di Indonesia itu besar sebetulnya, dan barang-barang yang dijual di e-commerce kan sebenarnya datang dari mana aja tuh, cuma dari Indonesia kan. Nah itu mungkin akan ada perubahan tuh, ada shifting juga mestinya. Iya, bisa jadi ada harga yang naik, harga turun, ada komoditas yang muncul, yang baru gitu kan.
Tapi tadi betul sih, seperti Bro Sega bilang di awal ya, setiap ada challenge itu pasti ada Peluang. 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 Kesulitan itu membawa berkah katanya. Membawa Nah, berkah. itu dia. Tagline-nya keren ya. Itu. Bro, ini terakhir nih bro. Kan sebetulnya ada kejadian juga tuh sebelum Lebaran ya. Kita tahu lah. Ada apa namanya SKB 3 Dirjen tuh yang Ya. dirilis mengenai pembatasan operasional truk selama Lebaran. Betul, betul. Dan itu bukan kejadian yang pertama. Tiap Bukan hal yang Lebaran baru tuh ya, ada. tiap Lebaran seperti itu ya, kan? Iya. Tapi kemarin itu direspon sangat keras oleh pelaku logistik terutama di trucking ya, di Ya. transportasi darat. Tadi kan CKL juga ada land transportation Betul, ya. betul. Dan itu bahkan sampai demo. Dan itu kayaknya baru sekali kejadian tuh kalau sepengalaman saya. Iya, iya. Itu baru sekali kejadian. Jadi apa namanya agak berbeda tuh kemarin. Yang akhirnya kita tahu juga rupanya kemarin yang pulang kampung katanya ya menurut data dari beberapa sumber itu nggak sebanyak sebelumnya. Menurun. Ya itu yang saya dapat dari beberapa sumber. Nah itu mungkin perlu dapat ini juga Insight tuh, ya? insight juga dari pelakunya langsung ya. Iya. Apa yang terjadi kemarin? Kenapa direspons begitu keras gitu ya? Kemudian apa sih usulannya gitu supaya nggak jadi lagi? Karena terus terang ya kalau itu terjadi buat seluruh pelaku logistik yang berkaitan dengan land transportation itu juga terimbas gitu. Betul. Pelaku logistik ya, apalagi customernya karena customernya kan juga nungguin barangnya sebetulnya. Ya, silakan bro. Betul. Thank you. Ini menarik nih isu yang memang baru kemarin nih kita lalui bersama tentunya di semua sektor logistik, terutama di transportasi darat ya. Nah, isu-isu yang kemarin itu memang sebenarnya setiap tahun sama ya, Pak Jimmy ya. Hampir 14 hari atau 12 hari kendaraan besar tidak boleh melewat. Beroperasi. Walaupun ada beberapa pengecualian ya, Ya. pengecualian untuk beberapa kendaraan. Dan yang kemarin yang agak sedikit restrik sebenarnya bicara mengenai jenis truknya, terus tidak melihat dari sisi segmen bisnisnya. Yang saya lihat kemarin kenapa ada demo? Mungkin ini bukan baru pertama, mungkin udah beberapa kali pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai pembatasan atas trucking yang boleh beroperasi selama masa Lebaran. Terus yang kedua, saya melihat respon dari beberapa asosiasi tentunya merespon dengan cukup keras karena kita tahu bahwa secara makro ekonomi di Indonesia pun dibilang pertumbuhannya bagus tidak ya. Kita tahu bersama bahwa daya beli masyarakat turun. Iya kan? Itu juga yang kita lihat impact-nya tentunya kepada logistik pun ketika daya beli turun, supply dan demand pun berarti kan ada transportasi di situ. Itu pun menurun. Iya kan? Sedangkan pemain logistik sekarang semakin banyak. Nah, dengan regulasi kemarin sih harusnya kalau saya boleh kasih saran mungkin dibatasin dengan beberapa terms ya. Yang jadi isu kan sebenarnya di Jakarta, di Surabaya, di Medan. Ini semua kota yang ada seaportnya. Oke. Dan untuk airport sebenarnya nggak ada pembatasan kan. Barang apapun boleh masuk ke airport gitu kan. Nah, cuman yang ada seaportnya. Nah, seaport ini kan terkait dengan ekspor dan impor. Lebaran adanya cuma di Indonesia, Malaysia, Pak. Ya kan, Bro? Di luar negeri nggak ada ekonomi berjalan terus. Normal ya. Normal kan? Ya. Dan ini yang jadi isu sebenarnya. Ini juga mungkin teriak-teriaknya bukan hanya dari pengusaha trucking, tapi juga dari pengusaha-pengusaha yang lain yang ada di Indonesia. Yang punya investment untuk bisa nge-supply ke luar negeri juga. Atau mereka menunggu raw material atau barang yang dari luar negeri untuk produksi mereka di Indonesia. Nah, kalau ini stop semuanya, kan ini juga jadi isu secara mass ya di Indonesia ya. Yang mungkin yang bereaksi dan itu gampang untuk bisa langsung mention ke pemerintah kan perusahaan tracking yang gampang untuk bereaksinya karena itu kan pembatasannya adalah di tracking. Yang saya lihat kemarin pun sebenarnya untuk demonya berjalan dengan baik ya dan cukup kondusif juga dan masih memang beberapa perusahaan tracking masih menjalankan kegiatannya. Yang jadi itu H-7 H+7 kalau tidak ada ekspor atau tidak ada impor dan ini cuman wilayah Jabodetabek misalnya atau wilayah Surabaya Gresik misalnya kan hanya intra saja dan ini pun
kita tahu bahwa port-port besar Indonesia udah punya akses khusus dan ini tidak dilalui untuk jalur mudik sebenarnya. Oke. Iya kan, tidak Iya, dilalui betul, jalur mudik. betul. Kalaupun misalnya ada dilalui untuk jalur mudik, mungkin yang ideal mungkin H-3 sampai H+3. Yang ideal ya, yang idealnya. iya. Sehingga kegiatan industri masih tetap berjalan. Oke, Gitu. artinya tidak bisa di generalisir gitu. Kita harus mapping juga gitu ya. Betul, Bro, ya? betul. Jadi based on komoditinya, rutenya Yes. gitu. Karena Yes. tiap komoditi mungkin pada saat Idul Fitri itu trafficnya beda-beda gitu. Iya. Mungkin tadi kalau bicara impor ekspor itu regularly jalan aja gitu ya. Tapi Betul, kalau domestik itu pun beda. Ada komoditi yang jalan, ada komoditi yang mungkin seminggu terakhir udah turun Udah gitu turun, trafficnya betul. gitu ya. Apakah masih butuh di generalisir bahwa semua harus berhenti Harus berhenti. Nah, itu yang Iya, harus di mapping lebih mungkin detail ini ya lagi gitu masukan untuk pemerintah ya melalui asosiasi bahwa mungkin regulasinya udah cukup tepat tapi masih berlaku secara umum, Itu betul. tidak secara Setuju. khusus. Nah, kalau misalnya khusus kita melihat secara whole transportation yang mungkin pembatasannya hanya untuk kendaraan-kendaraan ya, kalau yang udah cukup tepat kan kendaraan yang bawa barang tambang itu udah cukup tepat. Iya. Ya kan, itu nggak usah menunggu pun H+7 H-7 ini kan mereka punya stockpile dan lain sebagainya. Itu udah clear kan. Terus juga yang tergandeng ini bisa kita gantikan sebenarnya. Kalau yang tergandeng 3 axle ini kan masih bisa dikonversi ke kendaraan yang 2 axle lebih kecil dengan JBI maksimal itu di 14 ton. Iya. Ini masih oke, masih bisa difasilitasin. Cuman untuk ekspor sama impor kontainer ini kan nggak ada Pak yang 2 axle. Nggak ada yang 2 axle. Betul. Iya kan, karena kan itu semuanya Dua adalah sumbu gandeng. maksudnya? Iya, dua sumbu. Yang 2 sumbu. Artinya ini mungkin yang harus dilihat lagi regulasinya oleh pemerintah sehingga ekonomi masih tetap berjalan. Ya kita juga menghormatin dengan adanya momen Lebaran karena trafficnya cukup luar biasa di Indonesia, khususnya Jawa, Sumatera, Bali. Tapi di satu sisi namanya kita berbisnis, pengusaha berbisnis, tentunya ini juga jangan sampai terhold karena mereka punya target, apalagi untuk ekspor ya, punya target penjualan, punya timeline dan lain sebagainya. Ini juga bisa terfasilitasin secara baik oleh pemerintah. Mungkin itu tanggapan dari saya, bro Iya, semua. iya. Artinya memang tahun depan perlu didiskusi yang lebih intens, lebih detail gitu ya. Artinya Yes, betul. dari pelaku industri, asosiasi dengan pemerintah. Dan juga mungkin bisa di mapping juga tadi traffic mudik itu banyak ke area mana sih gitu ya. Yes. Mungkin ada rute-rute yang nggak perlu kita batasi mungkin. Iya, betul. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang perlu dibahas lebih detail gitu ya. Betul. Jadi sebelum kebijakannya dirilis, Yes. mesti ngobrol. Iya. Betul, gitu. Karena data biasanya memang dari pelaku. Iya. Kita punya traffic trip ke arah mana, pemudik ke arah mana, kita mapping semua gitu kan. Ya, jadi pemerintah ya mesti menginvite ya pelaku itu diwakili oleh asosiasi gitu ya. Yes, betul. Ngobrol supaya ketika kebijakan dirilis itu benar-benar sesuai gitu. Betul. Nah, itu. Bagus sekali itu. Sip. Thank you, bro. Mungkin terakhir ada apa namanya? Apalah insight lagi mungkin Tips buat tips gitu dari ya tips boleh lah supaya supaya gini logistik industri di Indonesia itu terus tumbuh, terus maju dan kita menjadi enabler ya untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Betul. Dan juga diferensiasi dari Aldi ini kan again ya kolaborasi teknologi Yes. gitu kan ya. Yeah. Kalau kolaborasi bisa lebih cepat dengan teknologi. Yeah. Nah gimana nih saran-sarannya nih dengan adanya Aldi dan JKL bisa kolaborasi. Sekalian closing statement. Silakan. Silakan Bu. Sekalian closing statement. Oke, Bro Jimmy, Bro Imam, dari sisi saya mungkin melihat bahwa industri logistik adalah industri yang selalu berubah setiap masanya, setiap zaman selalu berubah. Begitu juga dengan supply chain dari masing-masing industri di Indonesia tentunya. Nah, dengan adanya teknologi, dengan adanya kolaborasi, dan dengan adanya asosiasi, tentunya ini akan mensmoothkan semua proses bisnis, semua regulasi, dan competitiveness yang ada di Indonesia nantinya tentunya. Dan saat ini saya lihat memang dari sisi regulasinya sudah berjalan, namun belum cukup tepat untuk dari sisi
belum cukup tepat untuk dari sisi persaingan ya, utamanya sih di all logistics sebenarnya, di all logistics. Terus dari government pun saat ini saya melihat bahwa banyak hal yang dilakukan, banyak PR yang dilakukan oleh government untuk coba melihat logistik sebagai enabler atas perekonomian di Indonesia. Ini difasilitasin dengan beberapa regulasi, termasuk juga kita belum tahu seperti apa penggabungan big company, terutama BUMN yang ada di Indonesia ini, dan semua BUMN ini pun sebenarnya punya logistik company-nya, nih. Ini yang menjadi challenge sebenarnya di asosiasi, termasuk juga saya di private sector, bagaimana bisa mensupport semua pergerakan logistik di Indonesia secara supply chain, secara regulasi, termasuk juga secara efisien, ya kan? Tentunya dari hal ini secara personal, terus secara korporasi kita harus coba melihat seluruh potensi, kita harus coba melihat seluruh ini para enabler, termasuk juga para pemain-pemain yang memang bermain bersama. Sebenarnya yang saya mau sampaikan bahwa tidak ada lawan yang abadi di dunia ini. Tidak ada lawan yang abadi, artinya kompetitor kita ini selalu bergerak, dan bisa jadi kompetitor kita ini menjadi teman yang sangat dekat nantinya, yang sangat dekat nantinya. Jadi always keep positive in logistic, dan always keep channeling in sesama pemain ya. Kalau kita ngomong belok kanan tadi Pak, menarik banget belok kanan nih. Belok kanan ini sangat menarik untuk kawan-kawan logistik. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi, dengan adanya asosiasi, dengan adanya sharing knowledge, ini menjembatani semua bagaimana update mengenai positioning logistik di Indonesia saat ini. Ya mungkin nggak semua secara makro, secara mikro, tapi minimalnya ini menjadi masukan kita bersama untuk makin erat berkolaborasi, makin erat berkolaborasi semuanya gitu. Itu Bro Jimmy, Bro Imam, thank you atas kesempatannya di ALDE, luar biasa. Mantap. Thank you bro. Banyak insight-nya ya hari ini. Kita dapat daging semua nih. Yes. Thank you sharingnya, insight-nya. Thank you, sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal ya, ladang pahala. Amin. Teman-teman mungkin bisa ambil manfaat ya dari apa yang udah tadi Bro Cega share. Betul. Dan karena ini yang pertama, jadi suatu hal yang ini nih, monumental. Dan akan dicatat dalam sejarah. Gunting pita biasanya, kalau pertama gunting pita. Gunting pita ya. Thank you Bro Cega, sukses. Thank you bro, sama-sama. Untuk Bro Cega, as a personal juga CKL-nya gitu ya. Amin. Terus CKL. Ya. Thank you. Bro Jimmy. Thank you bro. Oke, teman-teman, kita tutup podcast kita yang pertama ini. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Thank you.